Jadi contoh yang satu lagi itu ketika saya waktu itu menghadapi saya ditawari teman untuk bekerja di tempat yang lain. Kemudian teman ini dengan PD-nya bilang, ya udah kamu berhenti aja dari pekerjaan yang sekarang. Saya punya pekerjaan yang lebih bagus begini-begini. Tapi intuisi saya mengatakan nanti dulu, kamu tidak boleh resign sekarang. Ternyata teman saya mengatakan bahwa pekerjaan yang baru yang tadi mau dijanjikan ke saya itu ternyata tidak jadi diberikan karena ada masalah efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Intuisi ini bisa berarti bisikan, bisa juga berarti apa ya? Simbol-simbol yang terdengar, terlihat gitu, tapi bukan dengan panca indera. Dan intuisi ini pun tidak atas intervensi pikiran gitu. Nah, malam hari ini kita ingin memperbincangkan itu. Barangkali Anda yang saat ini sedang dalam kondisi terhimpit berbagai masalah gitu. Nah, biasanya apa yang terjadi? Yang terjadi biasanya orang itu mengalami kebingungan. Dia tidak ngerti apa yang mesti dilakukan sehingga dia bisa bangkit dari masalah yang dialami. Nah, orang yang dalam kondisi tersebut itu bisa dipastikan intuisinya mati. Kenapa? Karena intuisilah yang memberikan petunjuk kepada seseorang untuk bangkit dari masalah yang dihadapi sehingga dia tahu apa yang perlu dilakukan. Nah, sekarang saya ajak Anda untuk menuju ke Tangerang, Poris, ya, untuk menjumpai salah seorang anggota keluarga Rumah Sehat Nuswantara yang sudah menikmati manfaatnya melalui sadar napas. Itu bisa berefek pada semakin kuat dan tajam intuisinya. Ya, kita segera menjumpai Pak Jiwo yang ada di Tangerang. Selamat malam, Pak Jiwo. Selamat malam, Pak Deki. Ya, Pak Jiwo, kabar baik malam ini ya? Oh ya, Oke. syukur baik, sehat. Ya, oke. Tentang intuisi ini, Pak Jiwo ya. Pak Jiwo, apakah yang terjadi atau yang dialami dulu sebelum Bapak bergabung di Rumah Sehat Nuswantara, Pak? Sehingga ketika Bapak tekun menjalani sadar napas, itu kemudian kok efeknya bisa ya ke intuisi ya? Apakah sebelumnya memang intuisi itu tidak pernah ada atau mungkin ada dan tidak disadari gitu ya? Nah, gimana bisa diceritakan Pak Jiwo? Iya, jadi sebetulnya saya memang ada bakat intuisinya, memang dari dulu memang sudah ada. Tetapi saya seringkali mengabaikan atau mungkin tidak menyadari petunjuk dari intuisi ini. Ya, karena saya mungkin waktu itu belum berlatih kesadaran secara rutin ya. Jadi saya tidak bisa membedakan mana yang petunjuk yang benar atau itu hanya pikiran saya sendiri. Nah, tetapi kemudian berangsur-angsur ketika saya mulai melatih sadar nafas ini, walaupun sebetulnya saya melatih sadar nafas ini tidak dengan intensi, tidak dengan niat untuk mempertajam intuisi saya, tetapi dalam kenyataannya intuisi saya mulai lebih tajam dan lebih jelas. Oke, bisa diberikan contoh Pak, intuisi yang lebih tajam dan jelas itu seperti apa? Misalnya ketika menghadapi peristiwa apa, kemudian intuisinya bekerja, memberikan arahan, perlu melakukan ini atau jangan melakukan ini gitu, sehingga itu benar-benar menjadi arahan dalam kehidupan Pak Jiwo. Ya, jadi justru intuisi saya itu bukan hanya untuk menghadapi masalah yang sulit atau yang besar, tetapi bahkan di dalam masalah yang kecil, masalah sehari-hari pun dia juga ikut membantu saya untuk membuat saya lebih nyaman atau lebih baik begitu ya. Jadi contohnya misalnya yang baru-baru ini saya alami itu sesuatu yang sangat sederhana sebetulnya. Jadi pada waktu ada satu acara
intuisi saya mengatakan kamu makan sekarang. Gitu, karena sudah ada makanan yang di kotak begitu kan disediakan oleh panitia, dan teman-teman yang lain saya ajak makan, mereka pada bilang nggak usah makan lah, nanti juga dikasih makan di sana kok. Oke, tapi intuisi saya tetap saya bilang kamu makan. Akhirnya saya ikuti ya, saya makan sendiri begitu. Nah setelah selesai kita pergi ke satu acara yang lain, ternyata di acara itu tidak disediakan makanan. Akhirnya teman-teman yang tadi saya ajak makan kebingungan, dan kemudian mereka mencari makanan, merepotkan diri sendiri begitu. Sementara saya ya menikmati acara itu duduk dengan tenang karena saya sudah kenyang, karena saya sudah ya itu sebetulnya contoh-contoh yang kecil ya. Jadi contoh yang satu lagi itu ketika saya waktu itu menghadapi, saya ditawari teman untuk bekerja di tempat yang lain. Kemudian teman ini dengan PD-nya bilang, ya udah kamu berhenti aja dari pekerjaan yang sekarang, saya punya pekerjaan yang lebih bagus begini. Tapi intuisi saya mengatakan nanti dulu, kamu tidak boleh resign sekarang, gitu kan. Nah kemudian saya cek ya, saya memakai cara divinasi. Pada waktu itu saya lihat memang pada waktu itu tawaran ini prospeknya bagus. Oke, saya bilang nanti beri saya waktu sampai setelah Hari Raya Imlek saya akan putuskan, saya bilang begitu. Nah, tetapi kemudian setelah Hari Raya Imlek ini lewat, perasaan saya nggak enak ya. Saya merasa ini ada sesuatu yang nggak bagus terjadi di dalam tawaran ini. Kemudian saya cek lagi, ternyata memang pertandanya tidak baik. Saya diam aja sih, saya nggak nanya ke teman saya itu, saya biarkan. Dan ternyata teman saya mengatakan bahwa pekerjaan yang baru yang tadi mau dijanjikan ke saya itu ternyata tidak jadi diberikan karena ada masalah efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, karena ini berhubungan dengan proyek dengan pemerintah begitu. Dan untungnya saya tidak resign, jadi saya bersyukur sekali, berterima kasih kepada intuisi saya karena dia sudah melarang saya untuk berbuat sesuatu. Jadi dia bilang, tunggu, kamu tidak boleh memutuskan sekarang. Ya, ini contoh. Jadi ini betul-betul saya mengucap syukur ya, berterima kasih karena petunjuk ini benar-benar membimbing saya. Jadi saya pikir kalau saya waktu itu mengikuti omongan teman saya ini, saya nggak tahu gitu kan hari ini saya gimana gitu, karena ternyata pekerjaan itu sebetulnya tidak ada gitu. Jadi ternyata suara hati saya, suara intuisi ini kemudian saya cek secara divinasi dan kemudian kenyataannya ini benar. Nah dari sinilah saya semakin teguh melihat bahwa ini adalah anugerah ya, petunjuk di mana kita dibimbing untuk menghadapi kehidupan sehari-hari itu dengan lebih mudah, lebih menyenangkan, lebih bahagia.